Kasus hak cipta lagu kembali jadi sorotan setelah Vidi Aldiano meninggal dunia. Namun gugatan atas lagu Nuansa Bening tetap berlanjut. Kenan Nasution memilih tidak menghentikan proses hukum meski pihak tergugat telah wafat. Gugatan yang telah bergulir sejak 2025 itu berkaitan dengan dugaan penggunaan lagu secara komersial tanpa izin resmi dari penciptanya. Keputusan ini memicu perdebatan publik karena dinilai kurang sensitif terhadap situasi duka yang masih dirasakan banyak pihak. Pihak kuasa hukum menjelaskan bahwa dalam hukum perdata, meninggalnya tergugat tidak otomatis menggugurkan perkara. Selain itu, gugatan juga melibatkan pihak lain yang masih hidup, sehingga proses tetap berjalan hingga tahap kasasi. Kenan Nasution disebut ingin memperjuangkan hak cipta secara hukum dan memastikan kejelasan status karya tersebut. Meski demikian, langkah ini menuai kritik dari netizen yang budiman yang berharap perkara dihentikan demi menghormati almarhum serta menghindari polemik berkepanjangan di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Izin Bu, kalau Ibu logikanya begitu, coba deh Ibu suruh saya nyanyi lagu Nuansa Bening. Viral nggak? Nggak akan Bu, adanya jadi nuansa butek. Jadi nggak ada gunanya juga ya Bu, kalau lagunya bagus, liriknya bagus, yang nyanyiin suaranya jelek. Baik pencipta lagu sama penyanyi lagu, peranannya sama-sama penting Bu. Kita punya suara bagus, tapi nggak ketemu lagu yang cocok, susah viral. Apalagi udah lagunya bagus, dibawain nama yang suaranya jelek. Wah, itu susah banget Bu. Beneran deh. Lalu attitude si penyanyi juga punya pengaruh penting Bu buat promo. Kalau attitude-nya jelek, orang juga males Bu. Beneran. Sungguh deh Bu. Jadi nggak segampang itu. Kenapa harus diperkarakan sekarang? Udah berapa lama lagu itu dinyanyikan si Vidi? Kenapa tidak pas pada waktu dia menyanyikan itu kau gugat aja? Belum lagi dapat royalti apa-apa. Kenapa nggak kau gugat? Kenapa setelah nama dia naik karena lagu itu, terus baru sekarang ini kau gugat? Karena kau tahu uangnya banyak sekarang, jadi kau gugat, kau minta royalti gitu. Iya. Lagu itu ya dinyanyikan orang, belum tentu semua orang menyanyikan lagu itu namanya jadi besar gara-gara lagu kau yang besar. Ya, itu adalah hoki daripada orangnya. Takdir Allah, dia bisa membuat hati orang bergetar mendengarkan lagu yang dibawakannya dengan style dia sendiri. Ya, kalau enggak, lagu kau tuh udah tenggelam di telan bumi, terkubur. Ya, nggak ada yang tahu. Aku aja setua ini nggak tahu lagu kau tuh. Ya, kalau bukan dia yang menyanyikannya, genjet-genjet sekarang nggak tahu lagu Nuansa Bening kau tuh. Heran pula kau tanya nih super taksi, kenapa ya? Itu lagu siapa? Lagu si Vidi. Kau merasa lah ya? Kok nggak dibawa nama laki kau gitu ya? Udah tua laki kau nggak dikenal orang. Ya, muak aku. Orang udah meninggal nggak usah ungkit-ungkit lah. Ya, jangan-jangan si Vidi tuh sakit gara-gara mikir ucapan apa tuntutan kalian tuh yang basi. Yang kalian tuntut tuh yang menyuruh dia lagu itu, bukan dia yang menyanyikannya. Dia kan mengenakkan lagu itu aja. Ternyata diterima oleh masyarakat, dikenal orang dia. Ya, anak baik-baik kayak gitu, kalian ributin. Udah minta duit aja udah. Sok-sokan. Ya kalau orang terkenal gara-gara lagu kau. Cembetol aja kau. Banyak lagu dia yang lain, ya. Bukan awalnya memang buat lagu kau, tapi banyak lagu dia yang lain lagi. Gitu aja lah ya. Assalamualaikum. Gugatan royalti terhadap lagu Nuansa Bening akan tetap dilakukan meskipun Vidi Aldiano sudah meninggal. Nyari apa sih Pak? Nyari apa? Penyanyinya udah kagak ada. Masih mau nyari apa lah Bapak? Seingat saya nih Pak si Vidi itu udah menang Pak. Udah menang atas gugatan, 3 gugatan dan tidak perlu membayar royalti sebesar 28 miliar. Tapi permasalahannya sekarang masih tetap diajukan banding Bapak. Biar apa? Bahkan almarhum Vidi Aldiano itu sudah pernah mau memberikan 50 juta sebagai bentuk tanda terima kasih, tapi ditolak sama Bapak KN gitu ya. Kan ini inisialnya KN gitu, Kinan dah ya. Alasan si Kinan nolak ini katanya gara-gara caranya dinilai kurang tepat, kurang elok, kurang etis gitu ya.
Iya oke, terus dilanjutkan ke perkara hukum gitu kan. Udah nyampe hukum, gugatannya ditolak nih. Dalam gugatan yang dilayangkan itu tergugat 31 live konser. Menurut majelis hakimnya, seharusnya penyelenggara 31 konser tersebut harusnya tuh digugat juga. Maka dari itu, hakim pun juga tidak dapat menerima gugatan yang dilayangkan oleh si penggugat alias KN. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu juga udah ngomong kalau gugatan ini juga tidak bisa dikabulkan karena dinilai tidak formil atau cacat formil. Menurut berita yang gue baca juga, si Bapak KN ini zaman dulunya adalah termasuk personil band apa gitu, gue lupa namanya gitu ya. Nah, dan si Bapak KN ini yang menciptakan lagu Nuansa Bening. Terserah lu deh Pak, lu mau nyiptain tahun 70, 80, 90, terserah Pak. Tapi permasalahannya, kita anak-anak yang zaman sekarang itu nggak ada yang tahu lagu Nuansa Bening kalau bukan dari almarhum. Bahkan ya di platform musik yang gue punya gitu ya, di platform ijo itu lagu Nuansa Bening yang dinyanyi nama Vidi Aldiano tuh udah bener-bener gak ada, bener-bener gak ada. Dan setahu gue juga di platform YT itu juga udah gak ada sama sekali Nuansa Beningnya Vidi Aldiano, udah di take down, udah dihapus. Almarhum Vidi Aldiano itu sudah membawakan lagu Nuansa Bening sejak tahun 2008 kalau gua nggak salah baca dan nggak salah inget gitu ya, udah dari 2008. Bahkan ada jejak digitalnya kalau almarhum dengan si Bapak KN ini bersanding di satu acara musik gitu ya, membawakan lagu Nuansa Bening gitu, dan si Bapak KN ini terlihat fine-fine aja gitu, kayak udah menyerahkan lagu tersebut kepada Vidi Aldiano. Tapi kenapa dari 2008 baru digugatnya permasalahan royalti ini itu baru-baru belakangan ini? Aya naon Bapak? Ya gue sendiri paham sih, in this era nyari duit itu emang susah gitu ya, tapi kalau nyari duit dengan orang yang sedang melawan kesulitan penyakitnya sampai sekarang udah meninggal dunia, itu kayaknya cara cari uang yang keji gitu ya. Kalau saran saya nih ya Pak ya, saran saya, Vidi Aldiano-nya penyanyinya kan udah nggak ada nih ya, udah tinggal kenangan keabadian gitu kan. Ya udah Bapak nyanyiin aja deh tuh lagu sampai muntah, sampai serak, terserah deh. Kata saya juga Maya Pak ya, Bapak kayaknya lebih berkah kalau menyanyikan lagu Nuansa Bening itu gitu loh. Jadi memang biar biar pencipta aslinya yang menyanyikan lagu aslinya gitu Pak. Lebih berkah loh Pak daripada mengusik orang yang sudah meninggal, yang sudah almarhum Pak. Permasalahannya kalau Bapak yang nyanyiin sih udah bukan jadi Nuansa Bening, jadi Getah Bening Pak. Yang tadinya bening jadi butek. Udah segitu aja, sekian aja ya Pak ya. Saya doain Pak, moga-moga kagak kena angin duduk. Tahukah Anda, sebelum meninggal dunia, Vidi Aldiano menghadapi 3 gugatan hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Total tuntutannya puluhan miliar. Bagaimana hasil dari gugatan ini? Apakah Vidi Aldiano menang atau kalah? Lalu bagaimana kelanjutannya ketika dia meninggal dunia? Ini adalah data 3 gugatan hak kekayaan intelektual yang dihadapi oleh almarhum Vidi Aldiano semasa hidupnya di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Nah, yang penting dan menarik kita catat, ketiga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Artinya Vidi Aldiano menang. Tetapi pihak penggugat kemudian mengajukan kasasi. Nah, 3 kasasi diajukan di bulan Desember 2025 dan sekarang masih dalam proses. Nah, pertanyaannya, bagaimana kelanjutan kasasi itu kalau termohon kasasi meninggal dunia? Nah, dalam perkara perdata, apabila tergugat meninggal dunia, itu perkaranya tidak otomatis gugur. Dalam hal ini, ahli waris dari tergugat atau termohon kasasi dapat melanjutkan perkara itu. Nah, frasa yang digunakan di sini adalah dapat, bukan harus ya. Nah, timbul pertanyaan lagi, bagaimana kalau ahli waris Vidi Aldiano tidak bersedia menjadi termohon kasasi?